Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Sudah siapkah untuk belajar daring hari ini? Pastikan kalian sudah mandi, sarapan, rohis, dan sholat duha ya. Hari ini kita akan belajar pada buku paket tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum belajar, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, supaya dimudahkan dalam menerima materi yang akan disampaikan hari ini. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini ada 4 ya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang poster. Kemudian yang kedua, upaya melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, hewan ternak atau hewan peliharaan. Dan yang keempat, pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan poster? Poster adalah pengumuman atau iklan yang berbentuk gambar atau tulisan yang ditempelkan di tempat umum dan strategis. Poster juga dapat diartikan sebagai ajakan atau imbauan untuk melakukan sesuatu. Tujuan dibuatnya poster kira-kira untuk apa ya? Nah, tujuan dibuatnya poster adalah untuk menarik perhatian dari banyak orang. Agar kita dapat membuat poster yang baik dan menarik, perhatikanlah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita harus menentukan topik dan tujuan dari pembuatan poster. Kemudian yang kedua, merumuskan pesan yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, merumuskan kalimat yang singkat, menarik, padat, dan jelas sehingga mudah dimengerti. Yang keempat, menggunakan kalimat yang bersifat membujuk sehingga mudah memengaruhi banyak orang. Yang kelima, menggunakan gambar pendukung tema dengan warna-warna tampilan yang menarik. Yang keenam, menggunakan media yang tepat, misalnya kain rentang, papan yang luas, seng, kertas, dan lain-lain. Oke anak-anak, perhatikanlah beberapa contoh poster berikut ini. Kalian telah mengetahui beberapa contoh poster yang tadi sudah Ibu tampilkan. Nah, sekarang tugas kalian pada buku paket tema 1, bagian karyaku di halaman 92. Kalian ditugaskan untuk membuat poster tentang kepedulian terhadap hewan atau tumbuhan. Posternya harus menarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami ya. Aneka jenis makhluk hidup perlu dilestarikan karena bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan penting untuk mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga merupakan penyedia bahan farmasi atau obat-obatan dan bahan industri. Keberadaan hewan dan tumbuhan adalah untuk menjaga keseimbangan alam ini. Musnahnya salah satu jenis makhluk hidup dapat mengakibatkan terganggunya mata rantai makanan dan jaringan kehidupan. Contohnya adalah babi hutan yang merupakan predator hama yang dapat merusak tanaman. Memusnahkan babi hutan dapat menyebabkan meningkatnya populasi hama. Hal itu terjadi karena larva hama di tanah yang semula menjadi makanan babi hutan akan tumbuh dan berkembang pesat. Lalu, langkah apa saja yang telah dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka? Bagaimana peran manusia dalam membantu pelestarian hewan dan tumbuhan? Berikut ini adalah langkah yang telah dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka. Langkah yang pertama adalah pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan bagi hewan dan tumbuhan yang langka. Pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas bagi pemburu maupun orang yang memperjualbelikan hewan dan tumbuhan yang sudah dilindungi. Yang kedua, pemerintah mendirikan tempat perlindungan bagi hewan dan tumbuhan, seperti cagar alam dan suaka marga satwa. Di tempat perlindungan, hewan dan tumbuhan dapat hidup dan berkembang biak dengan bebas. Jika makhluk hidup dapat berkembang biak dengan baik, maka kelestariannya dapat dipertahankan.
Dan langkah yang ketiga yaitu membuat tempat penangkaran hewan dan pembibitan tumbuhan karena sadar akan kepunahan hewan dan tumbuhan. Contohnya penangkaran buaya di beberapa tempat di Indonesia, seperti Papua dan juga di Bogor. Penangkaran burung cucak rowo di Solo, dan pembibitan tumbuhan oleh para pecinta tumbuhan. Selanjutnya, tugas kalian yang kedua adalah bagian Ayo berdiskusi di halaman 95. Kalian ditugaskan untuk menuliskan bentuk-bentuk kepedulian terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Tuliskan jawabanmu pada tabel yang sudah tersedia. Hewan ternak atau hewan peliharaan. Manusia tidak hanya diwajibkan untuk peduli terhadap sesamanya. Manusia juga harus peduli terhadap hewan yang ada di lingkungan sekitar. Hewan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang wajib kita lestarikan. Setiap manusia harus memiliki akhlak terpuji terhadap hewan. Hewan ternak atau hewan peliharaan perlu loh kita sayangi. Nah, cara menyayangi binatang peliharaan antara lain dengan menyediakan tempat yang wajar, memelihara kebersihannya, dan menjaga kesehatannya, bahkan kalau mungkin mengobatinya ketika sedang sakit. Hewan juga perlu membutuhkan makanan loh anak-anak. Kalian harus mengetahui makanan apa saja yang sesuai bagi hewan tersebut. Contohnya kelinci dan kambing yang memakan daun-daunan. Kucing dan anjing memakan daging. Ayam dapat memakan berbagai jenis makanan, sedangkan burung memakan biji-bijian atau buah-buahan. Hewan dapat dipelihara orang lain dengan berbagai macam tujuan. Beberapa hewan dipelihara untuk diambil telurnya. Contohnya adalah ayam dan bebek. Ada pula hewan yang dipelihara untuk diambil dagingnya. Contohnya yaitu sapi, kambing, ayam, dan ikan. Selain itu, ada juga hewan yang dipelihara untuk diambil susunya. Contohnya adalah sapi. Oke anak-anak, setelah menyimak hewan ternak atau hewan peliharaan, sekarang tugas kalian pada buku paket tema 1 bagian Ayo kerjakan di halaman 98. Kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tersebut sesuai dengan bacaan yang ada di atasnya. Sikap yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menolong orang lain yang sedang membutuhkan bantuan atau kesulitan. Tentu saja pertolongan yang kita berikan harus tulus dan juga ikhlas ya anak-anak. Masih ingatkah kalian dengan bunyi Pancasila yang kedua? Bagaimana bunyinya? Pintar. Bunyi sila kedua dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain tolong-menolong dengan orang lain, masih banyak lagi loh anak-anak contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Sekarang, coba kalian buka buku paket tema 1 di halaman 102 bagian Ayo amati. Nah, di sini ada berbagai macam gambar. Tugas kalian adalah memberi tanda checklist pada gambar yang mencerminkan pengamalan sila kedua dalam Pancasila dan kalian memberikan tanda silang pada sikap yang tidak mencerminkannya. Kemudian, pada halaman 103 bagian Ayo menulis, kalian ditugaskan untuk menuliskan sikapmu ketika melihat peristiwa yang ada di gambar tersebut. Kalian kerjakan pada buku paket ya. Alhamdulillah, materi pembelajaran tema hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami ya. Tugasnya tolong dikerjakan. Jangan lupa setoran hafalannya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.